Ya pemirsa, Anda kembali di Ayus Pagi bersama saya Yasmin Atentia dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang pemotor wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami luka parah di bagian wajah dan juga tubuh. Ya, motif dibalik penyiraman ini belum diketahui pasti. Namun diduga pelaku dan korban saling kenal. Air keras tuh. Seorang wanita pengendara motor disiram air keras oleh seorang pria di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Terlihat kepanikan korban yang tengah berhenti di pinggir jalan dan langsung membuka baju yang terkena air keras. Ceweknya tuh. Sian banget ini. Blok pucung ini tuh. Udah disiram air keras nih. Warga di sekitar lokasi langsung menutupi tubuh korban dengan jas hujan. Istighfar parah sih, ada-ada aja sih ah. Korban luka parah di bagian wajah dan tubuh, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan pelaku melarikan diri. Polisi belum mengungkap motif dibalik penyiraman air keras yang terjadi pada Sabtu malam. Namun diduga pelaku dan korban saling kenal. Yang kita duga dia mengenal wanita itu dan mengadakan penyiraman itu, gitu. Terus apakah sudah dibuat laporan dan dilakukan penyelidikan? Sudah dibuat laporan lengkap dan Pak Kanreskrim juga sampai melihat ke rumah sakit memintai keterangan wanita itu. Kini petugas Polsek Bekasi Utara tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, detik-detik penggerebekan kamar hotel yang dijadikan praktik dokter kecantikan gadungan terekam video hingga viral. Praktik kecantikan tersangka dengan teknik derma roller ternyata tidak memiliki izin. Polisi menggerebek sebuah kamar hotel yang dijadikan tempat praktik perawatan kecantikan di kawasan Jakarta Selatan. Saat digerebek, polisi mengamankan seorang dokter, Ria Agustina, dan asistennya DN yang baru memberikan perawatan terhadap 7 pasien. Petugas menemukan peralatan medis yang belakangan diketahui tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Polisi pun menggelandang kedua tersangka beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya. Selain tidak memiliki izin, Ria Agustina ternyata bukan tenaga medis dan hanya lulusan sarjana perikanan. Berdasarkan keterangan beberapa pasien perawatan kecantikan dengan teknik derma roller, dengan tersangka membuat beberapa pasien mengalami luka pada bagian kulit. Untuk menarik minat pasien, tersangka kerap mengunggah aktivitasnya di media sosial saat memberikan perawatan kecantikan dengan pakaian yang minim. Masyarakat itu banyak yang tidak tahu kalau si Ria ini ternyata dia bukan tenaga medis. Jadi sebagian orang mempunyai dampak efek dari derma roller tersebut sampai dengan perlukaan. Korbannya banyak dan kami selalu membuka peluang bagi korban untuk melaporkan hal tersebut. Selama 5 tahun berpraktik, tersangka bisa meraup omset 200 juta rupiah per hari dengan tarif antara 10 hingga 85 juta rupiah untuk sekali perawatan. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat mantan Satpam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menjadi sorotan. Pelaku bernama Agus Rahmat nekat membakar salah satu ruangan di kantor pajak lantaran sakit hati usai Agus Rahmat Hidayat, pria berusia 38 tahun, warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, nekat melakukan aksi pembakaran di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Pelaku nekat membakar gedung subbagian umum dan kepatuhan internal kantor pelayanan pajak lantaran sakit hati usai dipecat. Aksi pembakaran ini pun menyebabkan kerugian material mencapai 500 juta rupiah.
Jadi saya masuk ruangan ATK, saya ambil semua barang pribadi yang mirip yang saya sakit hati itu, Wisnu, yang pribadi dia, saya taruh di atas plastik. Jadi plastik sampah itu bang, saya urai, saya tumpuk di situ. Tisu toilet kan panjang itu saya urai, saya taruh di atas plastik, terus saya bakar. Bersama Agus yang merupakan mantan pegawai satpam di kantor KPP Lampung Utara, di sini melakukan pembakaran di kantor tersebut, terutama di gudang ATK dan gudang bagian umum kantor perpajakan. Kita mendapati motifnya adalah karena sakit hati, karena 1 bulan sebelum kejadian ini tersangka ini diberhentikan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ya, polisi tangkap pelaku dalam kasus jasad bocah dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku adalah KA, seorang pelajar SMK yang telah ditetapkan sebagai tersangka anak berkonflik dengan hukum. Amit ya. Masih ada dong. Tersangka kasus pembunuhan bocah dalam karung tidak dihadirkan dalam press release pengungkapan kasus karena masih berusia di bawah umur. Tersangka KA merupakan kerabat dan juga tetangga dekat korban. Perbuatan tersangka terungkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan bukti-bukti di sekitar TKP. AKP Andi Oktavian, Kasat Reskrim Polres Pemalang mengatakan saat warga melakukan pencarian, tersangka yang pertama kali mengerahkan penemuan jasad bocah dalam karung tersebut. Karena hasrat dan pengen tahu, akhirnya dia melakukan hal tersebut, tapi tersangka tidak, karena panik yang anak korban teriak, kemudian yang bersangkutan membekap. Keluarga korban masih berduka dan syok dengan kejadian memprihatinkan tersebut. Mereka berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Sesuai hukum ya? Atas perbuatannya, tersangka atau anak berkonflik dengan hukum dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan didenda 5 miliar rupiah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang wisatawan asing asal Korea Selatan dan Perancis tewas saat berlibur ke objek wisata Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali. Keduanya tertimpa pohon yang tiba-tiba tumbang di tengah jalur wisatawan. Suasana tenang di objek wisata Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali tiba-tiba gempar saat terdengar suara gemeretak batang pohon yang patah. Sejumlah wisatawan yang berada di jalur pejalan kaki sontak panik dan berusaha menghindar. Namun naas, pohon tiba-tiba telah menimpa mereka. Akibat insiden ini, total 3 orang wisatawan asing dilaporkan tertimpa pohon tumbang. 2 di antaranya meninggal dunia. Keduanya adalah Fanny Justin Christine, wisatawan asal Perancis, dan Kim Hyun, wisatawan asal Korea Selatan. Sementara 1 korban lainnya, yakni seorang warga negara asing perempuan asal Korea Selatan, luka-luka. Selanjutnya, seluruh korban baik yang luka-luka maupun meninggal dunia dievakuasi ke Rumah Sakit Kenak Medika Ubud. Kami dari awal bersama dengan manajemen Monkey Forest dan tentunya BPBD Kabupaten Gianyar telah berkolaborasi untuk evakuasi dan pembersihan area pohon yang tumbang. Selanjutnya kami memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini karena ada korban jiwa. Selain melakukan penyelidikan penyebab tumbangnya pohon, petugas kepolisian dari Polsek Ubud juga berkoordinasi dengan konsulat Korea Selatan dan Perancis untuk korban yang meninggal dunia.
Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, atap 2 ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk. Akibatnya 7 siswa terluka dan dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa atap saat tengah belajar. 7 siswa yang menjadi korban ambruknya atap di SMPN 1 Talun, Cirebon, Jawa Barat langsung dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas. Beberapa di antaranya menderita luka di bagian kepala dan lengan. Sementara 2 korban di antaranya menderita luka cukup serius karena tertindih genteng dan plafon yang ambruk. Peristiwa ambruknya bangunan terjadi di ruang kelas 9 dan ruang laboratorium komputer saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung. Atap yang ambruk menimpa 7 siswa yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan yang tengah mengerjakan remedial ujian. Peristiwa berlangsung cepat setelah adanya gemuruh yang disusul dengan runtuhnya bagian atap. Pihak sekolah mengaku tidak menyangka atap bangunan yang baru direnovasi pada tahun 2021 ini bisa ambruk. Diduga ambruknya bangunan akibat tidak kuat menahan hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir. Di kronologisnya jam 8.15 itu tiba-tiba suara padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Suara gemuruh ya Pak ya? Iya, gemuruh. Terus anak-anak yang di dalam? Nah ini semua guru keluar. Dari ini pikirannya 1 ruangan, katanya 2 ruangan. Kalau di sana kan hanya komputer ya. Pas di sini di 9I ada anak-anak sekitar antara 10-an lebih. Saat ini 2 ruang kelas yang ambruk telah dipasang garis polisi. Sedangkan 7 korban terluka akibat kejadian ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat tingkat menteri terkait antisipasi cuaca di Jabodetabek. Pemirsa, Kemenko PMK bersama BNPB dan juga BMKG serta pemerintah Provinsi Jakarta berencana melanjutkan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan yang berlebih di wilayah Jabodetabek. Infrastruktur air yang sudah ada nantinya akan dioptimalkan melalui perawatan juga melalui kesiapsiagaan dari petugas teknis di lapangan. Tidak hanya itu pemirsa, Menko PMK dan juga pihak terkait akan membentuk posko bersama di BNPB dalam rangka mempermudah pengawasan dan juga mempermudah koordinasi dari waktu ke waktu. Curah hujan sangat tinggi di wilayah-wilayah mulai dari Sumatera, Jawa sampai dengan NTT. Dan kita antisipasi betul di semua daerah, termasuk juga di wilayah Jabodetabek. Pagi hari ini kita menjalankan rapat, hal-hal apa yang harus kita lakukan agar bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama, akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun juga oleh pemerintah provinsi, terutama oleh Pemprov DKI. Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan, tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi, dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek. Untuk operasi modifikasi cuaca, meskipun pemerintah DKI juga sudah melaksanakan, BNPB memperkuat ya, termasuk yang di Provinsi Jawa Barat dan di Provinsi Banten. Nah, langkah-langkah ini juga kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrim. Kalau kita lihat di Jakarta 1-2 hari ini adalah salah satu bukti bahwa operasi modifikasi cuaca itu bisa tepat atau berhasil dilaksanakan. Makin meningkat, artinya kemarin alhamdulillah
karena Bapak Gubernur juga sudah melakukan modifikasi cuaca, jadi yang harusnya lebat itu tanggal 7-8 itu bisa dikendalikan ini. Nah, ini akan berlanjut tanggal 15, terutama yang perlu diwaspadai. Menjelang tanggal 15 itu akan meningkat secara bertahap. Nah, kemudian ya puncaknya itu sekitar tanggal 15 bisa mencapai 100 mm per hari hujannya, sehingga perlu diwaspadai. Kemudian penyebabnya antara lain, bukan satu-satunya, terutama adalah bibit siklon. Tadi ada dua sistem yang saling bersinergi, selain faktor-faktor yang lain, terutama La Nina. Ini musim menjelang puncak musim hujan yang diperkuat dengan efek La Nina lemah, kemudian juga Madden-Julian Oscillation yang gerombolan awan-awan dari arah Samudra Hindia Barat Indonesia itu, jadi kombinasi seperti itu. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO meninjau uji coba program makanan bergizi di Bogor, Jawa Barat. Ya, terdapat 3.000 lebih porsi makanan yang dibagikan kepada belasan sekolah dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO meninjau langsung persiapan pelaksanaan uji coba program makanan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Peninjauan diawali dengan melihat proses produksi makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan peninjauan ini ada 3.018 porsi makanan yang disiapkan dari jenjang TK, SD, dan SMP hingga SMA. Adapun peninjauan dilakukan guna memastikan komponen utama makanan bergizi gratis ini terpenuhi. Ya, tentu pesan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yaitu manfaat dari makan bergizi gratis ini kan pertama manfaat untuk orang tua. Karena makan bergizi gratis ini mengurangi pengeluaran orang tua, karena itu otomatis menguatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya adalah makan bergizi gratis ini memberdayakan ekonomi lokal karena pembelian bahan dari peternak, pedagang, pekebun, petani setempat gitu. Setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mempunyai 51 personil dapur dan bagian kotor yang menyiapkan makanan bergizi dari bahan baku segar setiap harinya. Jadi dapur Kota Bogor ini berdiri di luas tanah 21 x 6 x 21,6 meter persegi. Mulai beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA dengan total siswa 3.018 siswa. Untuk pegawai sendiri kami ada 51 orang, termasuk 1 orang kepala unit, 1 orang wakil kepala unit, 1 orang asisten lapang, 1 orang akuntan, dan 1 orang ahli gizi, serta 46 personil dapur yang... Program makanan bergizi gratis akan segera direalisasikan pada awal tahun 2025 dengan harapan bisa memenuhi gizi untuk masyarakat yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Dia Setiawan, iNews melaporkan.